Halo Sobat Setia Bastian Studio, apa kabar kalian semua? Kembali lagi kita akan mengupas tuntas drama kehidupan yang semakin hari semakin membuat jantung kita berdegup kencang di sinetron Beri Cinta Waktu. Sobat Bastian Studio, situasi hari ini benar-benar gawat darurat. Kita tidak sedang membicarakan masalah percintaan biasa atau salah paham rumah tangga yang sepele. Kita sedang menghadapi ancaman nyawa yang nyata. Bayangkan betapa terkejutnya kita saat mengetahui fakta bahwa sekarang ini Adila dan Pak Cahyadi, dua orang yang posisinya sangat vital bagi Trian, sedang berada dalam cengkraman penjahat. Mereka diculik. Ya, kalian tidak salah dengar. Sebuah ironi yang menyakitkan, di mana sebelumnya Adila dituduh mencelakai Bu Herlina soal mobil itu, kini justru Adila dan mertuanya yang menjadi korban kejahatan yang jauh lebih serius. Mari kita urai benang kusut ini perlahan. Sebelum mimpi buruk penculikan itu terjadi, kita sempat melihat momen di mana Adila berusaha keras menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah polos dan niat baiknya, Adila bercerita kronologi kenapa dia bisa bersama sang mama mertua, Bu Herlina, hingga akhirnya terjadi kecelakaan motor itu. Adila berusaha membersihkan namanya, berusaha meyakinkan semua orang bahwa dia tidak bersalah. Namun, siapa sangka momen penjelasan itu justru menjadi awal dari bencana yang lebih besar. Ketegangan mulai memuncak ketika adegan berpindah pada Trian. Kita bisa merasakan kepanikan seorang suami yang kehilangan separuh jiwanya. Trian mencari Adila ke sana kemari. "Adila, deal!" teriaknya memecah keheningan. Namun yang dia temukan hanyalah kehampaan dan sebuah pertanda buruk, bunga yang tergeletak di tanah. Bunga itu jatuh begitu saja, seolah ditinggalkan secara paksa oleh pemiliknya. Firasat Trian langsung berkata ada yang tidak beres. Adila tidak mungkin pergi begitu saja meninggalkan barangnya. Dengan tangan gemetar dan napas memburu, Trian segera menghubungi orang kepercayaannya, Bimo. "Adila hilang, Bim. Kok bisa?" Suara Trian terdengar putus asa. Bimo di ujung telepon pun ikut kaget setengah mati. Bagaimana mungkin di saat situasi keluarga sedang memanas, Adila bisa hilang tanpa jejak? Tentu saja, pikiran Trian langsung kacau balau. Rasa khawatir bercampur takut menyelimuti pikirannya. Apakah Adila diculik musuh bisnisnya? Atau ini ulah seseorang yang dendam padanya? Namun, Sobat Bastian Studio, di tengah kemelut hilangnya Adila, ada satu puzzle misterius yang muncul dari karakter lain. Perhatikan baik-baik momen ketika Naura tidak sengaja menabrak Rama. Kejadian yang tampaknya sepele, baju Rama tertumpah minuman, ternyata membuka sebuah rahasia kecil. Saat Rama membersihkan bajunya, mata Naura menangkap sesuatu. Sebuah luka, atau mungkin bekas jahitan di dada Rama. Kenapa Rama memiliki luka seperti itu? Apakah Rama pernah terlibat perkelahian hebat di masa lalu? Atau jangan-jangan luka itu ada hubungannya dengan kecelakaan atau kejadian kriminal yang selama ini kita cari tahu? Momen tatapan Naura ke dada Rama ini sepertinya akan menjadi kunci penting di episode-episode mendatang. Dan bicara soal dalang di balik kekacauan, kita tidak bisa melepaskan pandangan dari Aditya. Laki-laki licik ini kembali menebar racun. Dengan senyum sinisnya, dia bergumam, "Ini yang saya tunggu-tunggu. Dia akan melakukan kesalahan dan setelah itu baru kita bisa bongkar." Kalimat ini sangat ambigu namun berbahaya. Apakah kesalahan yang dimaksud Aditya adalah kelengahan Trian menjaga Adila? Dan pertanyaan besarnya, apakah penculikan Adila dan Pak Cahyadi ini adalah bagian dari skenario jahat Aditya? Rasanya terlalu kebetulan jika musuh dalam selimut ini tidak terlibat. Sekarang, mari kita masuk ke inti ketegangan hari ini, momen yang membuat kita semua menahan napas. Adegan penyelamatan yang dilakukan oleh Trian, Andra, dan Bimo. Mereka bertiga dengan modal keberanian dan nekat menelusuri jejak penculik. Lokasinya terlihat seperti gudang tua yang menyeramkan. Dan betapa syoknya mereka, terutama Andra saat sampai di sana. "Kok ada apa-apa?" gumam Andra tak percaya. Ini adalah plot twist yang mencengangkan. Biasanya penculik hanya menargetkan satu orang, tapi kali ini mereka ambil paket lengkap, istri Trian dan ayah Trian. Adila dan Pak Cahyadi terlihat terikat, wajah mereka penuh ketakutan. Teriakan minta tolong menggema di ruangan lembab itu. Tolong mas, teriak Adila yang memecah keheningan. "Tolong Trian, tolong papa," seru Pak Cahyadi yang biasanya angkuh kini tak berdaya. Melihat Trian datang, ada secerah harapan di mata Adila, tapi sedetik kemudian rasa takut kembali menyergap Adila. Adila menyadari situasi di sekelilingnya tidak aman.
Dengan suara bergetar, Adila memperingatkan suaminya. "Hati-hati, mereka bawa senjata. Hati-hati kamu, Mas." Benar saja, para penculik itu tidak tangan kosong. Situasi ini benar-benar life or death situation. Nyawa mereka ada di ujung tanduk. Kita bisa melihat keringat dingin mengucur di pelipis Trian. Dia bukan Superman yang kebal peluru, tapi dia adalah seorang suami dan seorang anak yang ingin menyelamatkan keluarganya. Dan inilah puncak dari segala ketegangan itu, Sobat Bastian Studio, momen yang paling menyiksa batin. Ketika Trian hendak melangkah maju, berniat menyelamatkan kedua orang yang dicintainya itu, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan. Plok, plok, plok. Suara tepuk tangan yang lambat, penuh arogansi dan meremehkan. Seseorang muncul dari kegelapan, atau mungkin hanya suaranya yang menggema, memberi kode bahwa dialah penguasa permainan ini. Trian terdiam, langkahnya terhenti. Dia menoleh ke arah suara itu. Siapakah sosok misterius yang bertepuk tangan itu? Apakah itu Aditya yang akhirnya menampakkan wajah aslinya? Atau sosok si ormis misterius yang selama ini menjadi hantu bagi keluarga mereka? Kita semua penasaran setengah mati. Namun yang lebih mengerikan dari sosok itu adalah kata-kata yang dia ucapkan. Sebuah pilihan sadis dilemparkan kepada Trian. Penjahat itu memberikan ultimatum yang tidak masuk akal. Sebuah permainan psikologis yang kejam. Dia memaksa Trian untuk memilih. Selamatkan ayahmu atau istrimu. Sobat Bastian Studio, coba posisikan diri kalian sebagai Trian. Ini adalah pilihan yang mustahil. Di satu sisi ada Pak Cahyadi, ayah kandungnya. Orang yang membesarkannya meskipun seringkali keras kepala dan menyebalkan. Di sisi lain ada Adila, istrinya, belahan jiwanya, wanita yang sedang mengandung cinta dan masa depannya. Bagaimana mungkin Trian bisa memilih? Jika dia menyelamatkan Papa, dia akan kehilangan cinta sejatinya dan hidup dalam penyesalan abadi karena gagal melindungi istrinya. Tapi jika dia menyelamatkan Adila, dia akan dicap sebagai anak durhaka yang membiarkan ayahnya mati. Disinilah letak kejeniusan dan kekejaman si penulis skenario. Trian berdiri mematung, bingung, hancur. Tatapan mata Adila yang memohon dan tatapan mata Pak Cahyadi yang penuh harap, keduanya menusuk jantung Trian secara bersamaan. Adila berteriak, "Tolong Mas, bantu Papa, Trian!" Bahkan di saat genting seperti ini, Adila masih memikirkan keselamatan mertuanya. Hati Adila sungguh mulia, tapi itu justru membuat pilihan Trian semakin berat. Benar-benar situasi yang mengkhawatirkan. Andra dan Bimo pun tampak tak bisa berbuat banyak karena ancaman senjata yang mengarah ke para sandara. Satu gerakan salah, pelatuk bisa ditarik, dan tragedi berdarah akan terjadi. Apakah Trian akan berhasil menemukan jalan ketiga? Jalan di mana dia bisa menyelamatkan keduanya? Atau dia harus mengorbankan salah satu? Dan apakah sosok misterius itu akan segera terbongkar identitasnya malam ini? Sungguh, trailer untuk hari Senin tanggal 26 Januari 2026 ini menjanjikan episode yang meledak-ledak emosinya. Kita hanya bisa berdoa, semoga Trian diberikan kekuatan dan kecerdasan untuk membalikan keadaan. Kita juga patut bersyukur Andra dan Bimo ada di sana. Semoga mereka bisa menjadi faktor kejutan untuk melumpuhkan